Saling sindir antara pimpinan KPK versus ex-pegawai KPK membetot perhatian masyarakat. Kegiatan rapat kerja KPK yang diikuti pimpinan dan pejabat struktural di salah satu hotel berbintang 5 Yogyakarta dinilai tak lebih dari sekedar piknik hingga menghambur-hamburkan uang negara. Di sisi lain, pimpinan KPK menyebut bahwa para mantan pegawai KPK ini sebenarnya juga pernah mengikuti rapat kerja di luar kota dan menginap di hotel berbintang. Lalu apakah kritikan ini hanya bentuk sentimen belaka atau justru rapat kerja yang berlangsung di Yogyakarta sejak tanggal 27 hingga 29 Oktober ini memang patut dikritik? Dan malam ini melalui sambungan Zoom kita akan berbincang dengan mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Giri Suprabdiono dan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami sempat menghubungi pihak KPK untuk berbincang malam ini namun belum ada jawaban. Baik, langsung saja saya sapa dulu. Selamat malam Bapak-Bapak, Pak Giri dan juga Pak Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, sebelum kita mulai dialog malam ini, saya ingin tayangkan terlebih dahulu, tayangkan kembali pernyataan Alex Marwata terkait raker di Hotel Bintang 5. Program-program seperti ini itu kan juga banyak dilakukan oleh lembaga pemerintah yang lain, kan gitu. Ya. Tapi standarnya memang di Hotel Bintang 5 ya Pak? Bintang 5, tetapi kalau tarifnya bintang 3, kenapa tidak? Ya, kan seperti itu. Langsung saya ke Pak Giri. Pak Giri, KPK sudah menjawab segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait raker yang berlangsung di Jogja selama 3 hari tentunya. Termasuk soal anggaran yang sudah sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Lalu apa yang menjadi dasar sejumlah mantan pegawai KPK ini melakukan kritik terkait hal tersebut? Yang pertama, masih CNN peduli dengan isu ini. Tapi yang jelas KPK itu adalah lembaga yang menjadi percontohan, teladan belasan tahun. Dan kita mengajarkan tentang nilai anti korupsi, salah satunya sederhana. Jadi kalau KPK nanti mengajarkan kepada masyarakat umum tentang sederhana, kok pimpinan KPK mengajarkan sebaliknya. Jadi bukan sekedar raker saja ini, karena di sana ada bukan 40 orang setahu saya, 40 orang pejabatnya, tetapi pendampingnya banyak, bisa 80 sampai 100 orang secara total. Dikalikan dengan tiket itu ke sana, pulang pergi, bis yang disewa, sepeda yang digunakan, hiburan, mulai bikin tumpeng, mendengarkan komika, sampai permainan angklung, itu semuanya biaya saya pikir, termasuk musik dan bernyanyi segala macam. Saya pikir nggak pantas dalam situasi pandemi ini, kemudian kita, apa istilahnya ya, ini orang banyak yang tidur di ataskan bintang-bintang itu, nggak punya rumah, sementara ini berada di bintang 5. Dan saya pikir nggak tepat mengatakan bahwa bintang 5 harga bintang 3, nggak ada. Bintang 5 ya bintang 5 gitu. Oke. Pak Giri, dan sebenarnya di pimpinan periode sebelumnya sudah diajarkan bahwa kita raker sebaiknya di gedung KPK. Kita punya fasilitas. Bahkan Komisi 3 pernah rapat secara penuh di gedung KPK, di gedung belakang itu, untuk membahas hal-hal terkait dengan kedinasan KPK. Jadi dalam periode Bapak Firly Bahuri ini sudah 2 kali tahun ini. Pertama di Hotel Bintang 5 di Bandung. Saya terpaksa ikut Mas, karena dibuat surat tugas dan kita harus berangkat. Kalau nggak berangkat melanggar aturan itu. Termasuk saya Pak Janarko dan lain-lain. Walaupun kita protes, karena bukan isu bintang 5 dan raker saja. Karena awalnya ini mau di Bali pindah ke Yogyakarta dan lain-lain. Masalahnya pimpinan di saat yang sama minta mobil dinas. Puluhan miliar secara total. Bahkan ketua itu mengajukan standarnya 1,4 miliar gitu kan. Kemudian eselon 1 sampai 750 juta dan saya kebagian 350 juta. Dan saya secara lantang mengatakan bahwa nggak pantas dalam situasi pandemi ini kita minta mobil seperti ini. Kemudian permintaan gaji juga yang sempat ramai, permintaan gaji pimpinan sampai 3 kali lipat dan lain-lain. Tentu hal ini sangat berbeda dengan prestasi KPK yang penuh kontroversial sekarang. Bahkan citra KPK dalam survei 26 September 2021 itu nomor 4 di bawah Polri dan nilainya jauh loh. Nomor 1 Presiden 90, nomor 2 TNI 82, nomor 3 Polri 71 dan KPK 65. Sementara yang dipertontonkan adalah raker-raker semacam ini, misalnya nggak pantas. Baik Pak Giri. Jadi saya hanya sakit hati Mas, walaupun memang ya sakit hati dikeluarkan. Membangun
18-16 tahun bersama KPK gara-gara TWK disingkirkan. Tapi bukan karena itu. Tetapi kalau pimpinan KPK tidak memandang ini sebagai masalah serius, itu adalah sikap anti kritik. Kapolri sudah mengajarkan tentang kritik. Mural boleh mengkritik Polri, mau KPK kok sebaliknya. Jadi kalah jauh nih bandingkan dengan lembaga lain KPK. Pak Giri, ini berbicara soal anggaran sendiri. Pak Giri, kan kita ketahui bersama bahwa Kementerian Keuangan sendiri sudah punya standar berapa biaya untuk perjalanan dinas seperti halnya hotel, transportasi dan lain sebagainya. Dan kalau ketika saya melihat di situs online begitu terkait dengan harga tiket pesawat ataupun harga tarif kamar hotel yang ada di Yogyakarta, ternyata itu masih sesuai dengan standar apa yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkyu. Apakah ini juga menjadi dasar kritikan yang terus dilakukan terhadap KPK, apa yang sudah dilakukan KPK? Apalagi KPK disebutkan bahwa belakangan ini juga sudah mulai banyak menghasilkan kinerjanya begitu, seperti ada OTT di sejumlah daerah. Bagaimana? Jangan melihat peraturan saja, Mas. Ada yang lebih tinggi dari peraturan, yaitu etika dan moral. Jadi kalau kita standar misalkan mobil boleh pejabat negara sampai 1,4 miliar lebih gitu, apakah juga pantas KPK mengambil itu? Pimpinan KPK yang terdahulu, ketika ada standarnya bisa naik kelas bisnis, mereka memilih kelas ekonomi. Ketika hotelnya bisa misalkan suite, kita memilih kelas yang sama, yang mungkin terbawah atau nomor 2 terbawah. Itu adalah sikap cara meneladani pada pihak-pihak lain dan memberikan pendidikan anti korupsi, bukan berlindung di balik standar. Karena peraturan kemudian sudah disetujui Kemenkyu, kemudian sudah dilakukan lembaga lain, itu ada sikap kekanak-kanakan gitu kan. KPK itu lembaga yang menjadikan trigger, yang memberikan contoh dan teladan pada lembaga lain. Jangan mediocre biasa-biasa saja gitu. Dan tentu saja mungkin sikap kritis seperti inilah yang membuat mereka mungkin nggak suka. Jadi wajar kalau kita disingkirkan dari TWK ini. Tetapi sekali lagi bahwa jangan melihat dan pelindung di balik peraturan, karena etika dan moral itu jauh di atas dari peraturan itu sendiri. Lagi-lagi soal etika dan juga moral, saya ke Pak Habib, apakah melakukan rapat kerja keluar kota di tengah pandemi ini merupakan hal yang bijak? Sementara pimpinan KPK menyebut salah satu tujuan dilakukannya raker di luar daerah adalah untuk membantu perekonomian daerah di tengah pandemi seperti sekarang ini. Ya, saya pikir adalah hal yang wajar jika teman-teman termasuk Mas Giri dan kawan-kawan menyampaikan kritik terhadap KPK. Itu bentuk kepedulian, bentuk rasa cinta kepada institusi KPK. Itu hal yang sangat positif sekali. Cuma memang kalau kita bicara soal raker di hotel, tentu kita bisa berdiskusi lebih jauh, gitu kan ya. Apakah pemborosan atau bukan? Apakah etik atau tidak etik? Kalau saya tentu kami di Komisi Hukum pijakannya adalah aturan yang sah, yang legal seperti apa? Apakah itu mengikuti aturan atau tidak? Kalau kita bicara misalnya hotel bintang 5, rate-nya berapa? Ya kan ya? Apakah sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan? Ya. Atau kemudian ketika pandemi ini, ya, saya juga mendapat banyak keluhan dari saudara-saudara saya yang menjadi karyawan di hotel berbintang 5. Mereka dibikin shift, kemudian kehilangan pekerjaan, ya, sangat mengharapkan adanya tamu, gitu kan. Nah, ketika misalnya dengan rate yang terjangkau oleh anggaran KPK, ya, kita di hotel bintang 5 itu bukan hanya pemilik hotelnya, bukan hanya hotel sebagai institusi bisnisnya, tapi di situ ada karyawan yang juga orang-orang kecil, ya, yang menggantungkan hidup dari bisnis tersebut. Nah, itu juga bisa sangat menolong industrinya, ya. Industri ini kan ada mata rantainya, ada orang yang berjualan makanan, menyediakan perlengkapan dan lain sebagainya. Itu juga orang-orang kecil yang akan terbantu apabila kita memakai tempat tersebut. Jadi memang kita sebetulnya saya kurang pas kalau kita secara ekstrim saling salah menyalahkan, gitu kan. Ini mutlak salah, harus salah, semuanya salah. Ya, tentu dalam hal-hal lain kita
bisa berbeda sikap secara ekstrim, ya kan, soal hal lain. Pak Habib. Tapi kalau dalam konteks ini saya pikir Oke. tidak ada masalah yang terlalu signifikan, ya. Apalagi KPK, ya. Ini bahkan sejak Mas Giri di sana itu salah satu institusi yang sangat banyak, ya, menyumbangkan menyelamatkan keuangan negara, gitu kan. Tapi Pak Habib Ratusan ini triliun, ya. berbicara Ratusan soal triliun. berbicara Jadi- soal anggaran Jadi ini kalau sendiri Pak pandemi, Habib. Pak, ya, kalau soal pandemi masalahnya justru banyak. Saya, ya, di dapil saya Jakarta Timur banyak pekerja hotel. Jadi ini itu susah sekali, tiap bulan nggak ada pemasukan karena hotelnya nggak ada orang yang nginep di sana, gitu loh. Tapi relevansinya apa ini antara KPK dengan istilahnya kegiatan sosial untuk memberikan bantuan kepada daerah-daerah tentunya terkait dengan anggaran ini? Hotel kan orang-orang kecil semua, orang yang tapi- bekerja di hotel bintang 5. Itu bisa Kan apakah juga bisa tergantung dengan ada atau tidaknya tamu. Ketika KPK dengan anggaran yang ada, ya kan, bisa ikut bisa menyelenggarakan kegiatan di situ, tentu kan membawa dampak terhadap orang-orang kecil tersebut. Jadi dalam konteks empati terhadap masyarakat yang sedang terdampak pandemi, ya ada sisi lain selain yang disampaikan oleh Mas Giri tadi. Oke, tapi ini kan berkaitan dengan anggaran ini seharusnya bisa diberikan ke pos-pos yang lain yang tentunya mungkin saja bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik begitu untuk memberantas korupsi dan lain sebagainya. Anggaran kan rigid, Pak. Ya. Kalau anggaran rigid nggak bisa, misalnya kita anggaran dengan serta-merta kita pakai buat nyumbang apa, gitu kan, yang lebih penting nggak, kan memang rigid. Kalau untuk penyelenggaraan ada segitu, ya kan, ya kita pakai atau tidak, gitu kan. Jadi tidak serta-merta dengan kita di hotel kita dianggap kita tidak empati dengan situasi saat ini, gitu. Tapi saya ke Pak Giri, tapi tanggapannya bagaimana nih? Tentunya terkait dengan pernyataan yang tadi sudah disampaikan ke Pak Habib. Tapi jawabannya nanti Pak, kami akan jeda terlebih dahulu karena tentunya saya juga masih penasaran terkait dengan anggaran-anggaran ini. Apakah bisa dialihkan ataupun dibagikan ke anggaran ataupun pos-pos yang lainnya? Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita masih membahas terkait dengan rapat kerja yang dilakukan oleh KPK di Yogyakarta yang banyak kritikan terhadap KPK terkait dengan hal ini. Tentunya masih bersama saya ada Pak Giri Suprabdiono, mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, dan juga ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Pak Habibur Rahman. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa memang soal budget ataupun anggaran yang dimiliki oleh KPK, tentunya tadi yang sempat saya tanyakan ke Pak Habibur Rahman, apakah ini bisa dialihkan ke pos-pos yang lain? Nah, respon dari Pak Giri sendiri terkait dengan hal ini, apakah sebenarnya tidak bisa atau bisa untuk mengalihkan pos-pos yang sudah kita hemat begitu untuk terkait dengan mungkin saja untuk jalan-jalan ataupun untuk rapat kerja seperti yang dilakukan oleh KPK beberapa waktu lalu, ini bisa dilakukan? Bisa, Mas. Kalau mau bisa. Seperti mengangkat pegawai yang 57 ke KPK kalau mau bisa, tapi mereka nggak mau. Termasuk kalau mau bikin raker di kantor bisa. Tetapi begini loh, ini sepertinya kita menganggap bahwa ini urusan hotel bintang 5. Padahal di sana ada banyak hal. Jadi bukan bintangnya saja, bukan hotelnya, tapi acaranya. Itu kosnya lumayan itu. Tetapi sebenarnya yang saya kritik adalah ini dilakukan di saat yang tidak tepat, gitu kan. Situasinya pandemi ini. Kalau dikritik secara keras bertubi-tubi, baru kemudian mereka berpikir. Seperti mobil dinas, bikin rame, membatalkan. Naik gaji, rame, membatalkan. Dan saya pikir Komisi 3 mempunyai peran sentral di sini sebagai mitra dan mengawasi KPK. Karena mestinya bukan sekedar peraturan saja, tetapi kepantasan ini mesti dipertimbangkan. Karena nilai-nilai anti korupsi itu nggak ada di aturan nilai-nilai itu tadi, tetapi menjadi jujur dan menjadi disiplin, tanggung jawab, mandiri, sederhana. Itu adalah etika dan apa istilahnya moral. Jadi kalau misalkan
tadi alasannya untuk menghidupkan masyarakat kecil, hotel bintang 5 itu pengusaha, naik pesawat juga dipikirnya lebih murah bandingkan kereta. Kenapa nggak naik kereta saja yang mungkin dibeli jauh hari sebelumnya lebih murah dan segala macam. Saya pikir ini adalah alasan yang dibuat-buat saja, dan ini menyakiti publik sebenarnya. Makanya jangan heran kalau BEM kan demo di sana. Demo rapat tadi karena mereka nggak terima. Ketika situasinya TWK, mereka beralasan ini tim building untuk membangun tim, di saat sama dia menghancurkan tim dengan adanya polemik TWK. Membuat program-program yang juga membuat kontroversial juga. Jadi kalau mau tim building, bukan itu yang dibutuhkan sekarang. Saya jadi teringat bahwa raker kita yang cukup besar yang melibatkan sampai Kasatgas itu tahun 2015. Zaman Pak Ruki, itu memang penting dilakukan karena situasinya kritis waktu itu. Untuk membangun soliditas dan terpaksa kita hotel di Bandung. Dengan acara yang relatif lebih sederhana dibandingkan acara yang di Jogja ini, saya pikir. Jadi menurut saya harus melihat konteks dan situasi. Tidak boleh diletakkan pada ada anggarannya, ada aturannya, sudah lama dibicarakan gitu. Yang kita hadapi itu masyarakat yang lagi susah gitu kan. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Giri, Pak Giri. Anggaran ini untuk raker dan yang lain-lainnya, perjalanan dinas itu bisa digunakan misalkan untuk masyarakat langsung, kembalikan ke Kemenkeu akan lebih baik lah. Tidak usah ngejar penyerapan menjelang akhir tahun, kemudian nanti lapor kepada pihak yang lain, kita penyerapannya bagus. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Giri terkait dengan pernyataan Pak Giri di awal tadi bahwa Pak Giri sempat mengikuti raker di Bandung di Hotel Berbintang 5. Nah, saya ingin menaikkan kembali tanggapan Wakil Ketua KPK Pak Nurul Gufron terkait kritikan yang dilaikan oleh Pak Giri soal raker di luar kota yang tadi juga sempat Bapak sampaikan. Misalnya ya Pak Giri, dulu Deputi Dikmas, ya Direktur Dikmas, mereka juga ikut. Apalagi Pak Koko juga ikut, Mas Febri sebagai Karohumas juga ikut. Jadi semua struktur bukan hanya hari ini, sebelum-sebelumnya ketika mereka masih menjadi bagian dari KPK pun bagian yang ikut serta. Jadi kalau kemudian sekarang dikritik, ya itu kan tidak, Anda lah yang bisa menyimpulkan sendiri. Terlepas dari Pak Giri sempat menolak, ternyata Pak Giri tetap mengikutinya, tetap hadir di Bandung. Respon Pak Giri bagaimana? Mas, di KPK itu lembaga negara. Pimpinan membuat surat tugas untuk orang berangkat ke Bandung. Anda bisa menolak tidak? Dan kalau kita bicara apakah ini melanggar peraturan, tidak. Tetapi memang biasanya Dorapim ada pertimbangan, kita menyampaikan pandangan kita. Tetapi kalau pimpinan memutuskan misalnya rakel di Bandung, ya apa boleh buat. Jadi jangan melihat bahwa kita tuh ingin ke hotel yang seperti itu. Kita menjalankan tugas. Dan saya pikir apa yang di Bandung itu relatif lebih sederhana dari penyelenggaraan. Walaupun hotelnya sama-sama mewah. Tapi bukannya bisa ada alasan Pak, bisa saya di gedung KPK saja, saya tidak enak badan untuk bisa menolak dan lain sebagainya, yang intinya bisa menunjukkan ataupun menjadi contoh bahwa Bapak bisa menolak hal itu. Itu terjadi di awal tahun menjelang perubahan struktur KPK. Jadi di rapat kita tolak, mobil dinas saya menolak keras dan ketua marah kepada saya. Pimpinan marah kepada saya. Saya bilang nggak pantas ini minta mobil dinas situasi pandemi. Jadi memang situasinya memang tidak memungkinkan dan kita hadir, dan bedanya kita bawa mobil sendiri, saya biaya sendiri, nggak kayak sekarang. Kemudian di sana nggak ada lagi naik sepeda, nggak ada lagi bikin tumpeng, nggak ada lagi ngundang komika, nggak ada nyanyi bareng, nggak ada sepeda dan segala macam. Tapi dapat uang harian atau uang lebih rendah dibandingkan dengan yang sekarang ini. Uang harian tetap didapatkan yang biasanya memang ada untuk diberikan akomodasi dari memang menjadi syarat begitu ataupun menjadi dasar yang sudah dikeluarkan seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan ada biaya-biaya yang disampaikan. Apakah Bapak menerima juga? Di KPK tuh ini loh Mas, kalau rapat-rapat tuh jarang terima loh, uang saku, uang transport itu, nggak kayak kementerian lain. Tapi anggarannya kan sudah ada Pak, kemana uang itu jadinya Pak? Gimana? Uangnya kan sudah ada, anggarannya sudah ada. Apakah itu diterima dengan orang lain atau justru diendapkan saja? Kode etik
larang untuk kita terima honor dan lain-lain. Jadi kalau kita terima, kita melanggar kode etik. Walaupun boleh di Kemenq, itu contohnya tentang etika, Mas. Walaupun di Kemenq dibolehkan, KPK belum tentu boleh. Contohnya saya 7 tahun kepala internasional KPK. Luar negeri kita dapat ratusan dolar per hari kan. Kalau lembaga lain, hanya boleh dibawa pulang. Kalau KPK nggak boleh dibawa pulang, Mas. Kembali ke negara lagi, dan yang kita terima hanya Rp50.000 per hari. Walaupun itu hak ya, Jadi Pak ya? kalau kita melihat ini aturan Kemenq ya mestinya kita ambil semuanya. Tetapi gimana etika KPK jaga itu? Etika KPK menjaga terima gratifikasi dan lain-lain. Nah, jadi penegak hukum sama KPK itu harus whiter than white. Lebih putih dari warna putih. Nggak bisa kayak biasa-biasa saja atau mediocre gitu kan. Jadi ya kalau misalkan mau dibikin KPK biasa-biasa saja, ya mungkin itu tujuan dari apakah revisi undang-undang KPK dan lain-lain. Kemudian disamaratakan bikin biasa saja dan nggak penting lagi mungkin. Dan suatu saat bisa jadi nggak penting dan KPK dibubarkan. Mungkin tujuan mereka itu. Oke, saya ke Pak Habib. Pak Habib, ini terkait dengan perubahan tradisi yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang baru begitu. Apakah Pak Habib melihat bahwa ini ada kecenderungan yang cukup berbeda, lebih menghambur-hamburkan uang atau hidupnya hedonisme begitu? Apakah justru ini hal yang biasa, hal yang lumrah dilakukan oleh lembaga seperti KPK? Ya, saya pikir kalau kita bicara soal kemewahan, tentu itu sesuatu yang relatif. Ya, makanya saya kembali lagi bicara soal semua yang relatif itu kan akhirnya diukur dengan yang namanya aturan. Kayak misalnya soal tadi apakah bisa dialihkan nih anggaran untuk hal yang lain. Ini kita semua kementerian dan lembaga termasuk KPK, termasuk kami DPR juga sudah direfocusing nih terkait pandemi ini. Ya, kalau nggak salah cukup signifikan juga refocusingnya. Jadi mewah tidak mewah, ya, boros tidak boros itu ya harus bagaimanapun ini kita soal hukum ya, orang hukum kita kembali ke aturannya gitu loh. Kalau menilai gaya hidup sebelum era kepemimpinan Pak Firly kemudian zaman sekarang, saya nggak punya kemampuan menilai gaya hidup yang mana yang lebih baik ya. Tapi kita melihat KPK ini institusi berdasarkan capaian-capaiannya, misalnya kan, targetnya seperti apa. Makanya dibikin raker ini kan capaiannya 2 tahun kemarin ini kalau nggak salah sudah 2 tahun ya. Seperti apa, lalu 2 tahun ke depan seperti apa. Bagaimana pemenuhan target-target tersebut. Nah itu yang lebih sistematis kita bicara soal penilaian kita terhadap KPK ini. Jadi saya sulit ya kalau menilai hanya dari soal raker di hotel, gaya hidup seperti ini, ya, itu agak-agak sulit karena ukurannya bias menurut saya. Tapi penilaian dari Komisi 3 terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPK, terus gaya hidup yang dilakukan oleh KPK seperti menyewa helikopter dan lain sebagainya, apakah ini menjadi hal yang biasa atau justru luar biasa? Kalau soal menyewa helikopter kita nggak ini ya. Kalau nggak salah kan sudah diputus kemarin ya. Tapi dalam konteks capaian ya, termasuk ini kinerjanya Pak Giri dan kawan-kawan. Karena kemarin kan masih di sana baru berapa bulan saja ya. Itu cukup luar biasa. Kolaborasi antara pimpinan KPK dengan segenap karyawan KPK termasuk Mas Giri dan kawan-kawan selama ini. Gitu. Dikatakan akan lemah di penindakan dan lain sebagainya, tapi masyarakat cukup melihat ya kerja teman-teman ini cukup bagus. Penindakan hampir 2 minggu sekali ada OTT ya, pencegahan juga jalan. Jadi itu yang sama-sama kita evaluasi. Kalau memang kurang bagus ya kita dorong untuk supaya lebih bagus. Oke, Pak Giri, ternyata KPK ternyata lebih baik sekarang ini, dengan kinerjanya dan lain sebagainya. Responnya, Pak? Ya mungkin harus dilihat angkanya, Mas. Kalau data saya tahun lalu tuh OTT 30. Kita sampai sekarang mungkin baru 10 aja belum nyampe tuh. Sepertiganya udah bulan ke-10 ini, kecuali 2 bulan ini mau ngebut dapat 20 OTT mungkin baru sama dengan tahun lalu.
Oke. Tetapi jangan dipandang ini lebih banyak OTT itu juga menjadi indikator satu-satunya. Tetapi dari indikator pencegahan itu juga memburuk saya pikir nanti. Bagaimana rekomendasi lembaga lain diabaikan, Komnas HAM, Ombudsman. Nanti KPK memberikan rekomendasi pada lembaga lain juga bakal dicuekin, Mas. Karena KPK tidak taat pada rekomendasi lembaga lain. Oke. Terkait TWK misalkan. Pak Giri. Di pendidikan, itu yang paling berbahaya. Karena berubahnya berani jujur hebat, berani jujur pecat. Kemudian orang-orang yang menjadi simbol integritas, kemudian dipecat, dipinggirkan, dibuang seperti kita itu akan mengajar hal buruk pada generasi muda. Kalau kamu jadi orang yang berani berintegritas tuh, ini lo rasakan gitu kan. Itu kan pelajaran buruk bagi nilai-nilai anti korupsi. Nah, Dan tentu ini harus bisa dinilai nanti. oke. Dan kita nggak boleh sekedar dari angka-angka saja, tetapi kalau lihat katakan dari komen-komen dari medsos, sekarang kepada KPK begitu negatif. Dulu KPK saya bela mati-matian, Pak, tapi begitu melihat situasi sekarang, KPK rasa-rasanya sudah apa ya? Sudah Nah, Pak Giri, harapannya semakin tipis Pak pada Giri, KPK. saya tergelitik dengan pernyataan Pak Giri ada di sejumlah media yang menyebutkan bahwa sambil milih hasil sadapan untuk dimusnahkan saat dilakukan raker di Yogyakarta. Itu maksudnya apa, Pak? Sambil milih hasil sadapan untuk dimusnahkan. Mungkin Pak Giri bisa jelaskan di sini. Saya hanya baca di media yang kebetulan ditulis oleh CNN online, karena salah satu agendanya adalah rapat membahas tentang penghapusan sadapan-sadapan yang tidak relevan. Saya nggak tahu, nggak di dalam, Mas. Tetapi kalau dari berita CNN tadi yang saya kutip, makanya saya bilang di Twitter bahwa sambil milih-milih sadapan yang mau dihapus. Saya nggak tahu secara persis, tetapi apakah itu nanti yang dibicarakan SOP, tetapi saya pikir nggak mungkin lah secara terbuka sadapan mana yang dihapus. Tapi Tetapi masyarakat dan Dewas harus mengawasi ini. Karena penyadapan-penyadapan itu banyak yang penting. Selama Pak Giri ada di dalam tubuh KPK, apakah ada hal seperti ini juga? Menghapus file-file ataupun sadapan-sadapan yang ada begitu, Pak? Rapat membahas ini setahu saya selama 16 tahun belum pernah ada. Belum ada sama sekali ya, Pak ya? Ya. Oke. Tetapi apakah Deputi Penindakan melakukan itu, saya nggak terlibat, mungkin bisa diklarifikasi. Baik, saya ke Pak Habib lagi. Ini di masa pandemi seperti saat ini kan utang negara ini bertambah, Pak. Lalu ekonomi masyarakat juga terganggu. Apakah Pak Habib setuju dengan pergeseran nilai KPK yang dinilai memang cukup menghambur-hamburkan uang begitu, dan juga tentunya ini mendapat kritikan dari sejumlah masyarakat? Ya, saya pikir ya itu tadi gitu kan. Ada sisi lain yang bisa kita diskusikan ya, dengan kita teman-teman KPK melakukan rapat di Hotel Bintang 5 ya, kembali mendorong hidupnya dunia pariwisata hotel ya, hunian, di mana banyak sekali orang-orang ya, masyarakat, pekerja, buruh, orang-orang kecil yang terlibat dalam mata rantai industri tersebut. Jadi bukan sekedar mungkin ada, silakan saja yang mengatakan itu menghambur-hamburkan, tapi justru di sisi lain ada orang yang terselamatkan, ada pihak-pihak yang terbantu, orang-orang kecil yang nafkahnya terbantu. Nah ini ya saling kita memberikan masukan lah. Saya ke Pak Giri, tentunya kita tidak mencari musuh di sini, tetapi kita ingin KPK itu semakin baik kinerjanya, dan saya ingin tanggapan dari Pak Giri. Pak Giri, seharusnya KPK ini seperti apa sih, Pak? KPK itu tadi, Mas, di lembaga penegak hukum. Kalau kita pelajari lembaga yang sukses itu adalah menggunakan prinsip whiter than white, lebih putih dari warna putih. Kalau orang lain itu melakukan itu boleh, KPK belum tentu boleh. Jadi ada istilah falsafah yang lebih tinggi dalam menegakkan norma dan etika itu sendiri. 16 tahun loh saya puasa nggak terima honor, 16 tahun loh saya nggak terima uang uang transport dari pihak lain dan lain-lain. Dan itu membangun KPK yang sampai sebelum tahun 2019 kemarin. Dipercaya, kemudian mereka tidak repot-repot kalau orang KPK datang. Tetapi kalau kemudian sekarang karena jadi ASN semuanya kemudian menjadi budaya ASN, saya pikir enggak juga.
ASN yang modern dan progresif tuh nggak kayak seperti ini loh. ASN yang keren-keren kayak di Kemenku dan beberapa lembaga itu tadi modern pikirannya, bahkan belajar tentang egalitarian dan lain-lain. Tapi jangan kemudian belajar di ASN yang ortodoks gitu, kemudian harus menjadi mediocre, takut pada atasan, tidak berani kritik. Ya. Kita harus hargai tadi. Kita sebelumnya mengatakan Kapolri membuka ruang kritik yang seluas-luasnya. Artinya ini memang benar bahwa perubahan di Polri itu jauh lebih baik dibandingkan di KPK. Karena di perubahan di KPK itu memburuk saat ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Giri dan juga Pak Habibur Rahman sudah berbincang dengan kami malam ini. Tentunya kita juga sama-sama berharap agar walaupun ada kekurangan di sana sini, tetapi kita dengan adanya kritik ini tentunya bukan kritik untuk menjatuhkan, tetapi juga kritik untuk membangun. Kritik karena sayang pada institusi. Betul sekali. Terima kasih Pak Giri dan juga Pak Habib. Selamat malam. Saya acara lain ya. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya Pak. Dan Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.